Sementara itu kasus COVID-19 di Jawa Timur kembali bertambah, terlebih sejak kasus di Bangkalan melonjak. Akibatnya jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya pun terus bertambah. Tercatat hingga Selasa 15 Juni, pasien yang dirawat mencapai 370 pasien, di mana didominasi pasien dari klaster Bangkalan Madura. Pasien COVID-19 terus berdatangan ke Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya. Petugas dengan menggunakan APD bersama dengan Satuan Polisi Pamung Praja membawa pasien dari hasil tracing. Mereka dibawa dengan truk Pemkot Surabaya. Sebagian besar pasien terkonfirmasi positif tersebut berasal dari Kabupaten Bangkalan Madura yang terjaring tracing tes swab di Jembatan Surabadu. Dari 370 pasien yang dirawat di RSLI Surabaya tercatat, sekitar 219 diantaranya berasal dari Madura, dengan rincian 16 pasien dengan varian baru dari Inggris maupun varian Delta dari India. Diketahui 3 pasien dari klaster Bangkalan Madura terkonfirmasi varian baru Delta, 2 pasien sudah sembuh, dan 1 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit di Bojonegoro. Ia merupakan perawat asal Bojonegoro yang bertugas di salah satu puskesmas di Bangkalan Madura. Kalau merawat pasien, jangan ini bencana, kumpul no kabeh, percuma kan. Sehingga kita lakukan adalah bagaimana kita lakukan perawatan yang layak memenuhi persyaratan seperti di rumah sakit. Tetapi dia adalah konsepnya Be Happy ini adalah yang kita terapkan terus. Sehingga daya tahan tubuhnya, imunitas tubuhnya tetap mereka menjadi baik. SDM kita memang juga terbatas, sehingga kita juga sudah melakukan meminta ke Mabes TNI yang bisa digerakkan dengan cepat adalah teman-teman tentara dan polisi. Kita minta 6 dokter dan 12 perawat. Mungkin dari batalion mana, mungkin dalam 1 minggu ini sudah memenuhi. Saat ini kondisi Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya mulai penuh di mana hanya tersisa 40 tempat tidur dari kapasitas 400 bed. Hal ini karena pasien yang terus bertambah terutama pasien dari Kabupaten Bangkalan Madura. Dari Surabaya, Zainal Azhari TV One mengabarkan. Pemirsa, petugas terus membawa sejumlah pasien COVID-19 ke Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya. Bahkan ada beberapa di antaranya merupakan pasien COVID-19 dengan varian baru. Informasi terbaru akan disampaikan oleh rekan kami, Rayan Yudhistira. Rayan, sudah ada berapa pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Lapangan di sana? Iya, benar sekali Alfat dan juga pemirsa, saat ini kami berada di Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya, di mana hingga saat ini ketersediaan bed ataupun tempat tidur di Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya bisa dikatakan menipis, karena hanya tersisa kurang lebih 40 bed ataupun tempat tidur untuk merawat pasien COVID-19. Dan 370 pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya, kurang lebih 219 diantaranya merupakan pasien COVID-19 dari Pulau Madura. Lantas, bagaimana penanganan dan tentunya untuk mengantisipasi potensi terjadinya kenaikan dari jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya, mengingat ketersediaan bed ataupun tempat tidur di tempat ini sudah mulai menipis. Saat ini kami telah bersama dengan Laksamana Pertama IGD Nalendra Jaya Iswara selaku penanggung jawab Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya. Selamat siang Pak Nalendra. Selamat siang Mas. Pak Nalendra, bisa dijelaskan, ini bisa dikatakan menipis Pak ya untuk ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya. Bagaimana Pak untuk mengantisipasi ke depannya jika ada lonjakan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Lapangan Indrapura? Terima kasih. Kita sebenarnya awal rumah sakit ini didirikan hanya kurang lebih 150 tempat tidur. Di bulan Desember kemarin kita tingkatkan menjadi 400. Terus kita tingkatkanlah bed ini sampai 410 dulu. Karena kita menyesuaikan dengan jumlah SDM kita. Sekarang memang jumlah pasien yang datang dari klaster Madura kurang lebih 226. Terus 10 kita rujuk ke Sutomo karena kondisi yang awalnya tanpa gejala tiba-tiba hanya dalam hitungan beberapa hari sudah terjadi kondisi ke dalam keadaan yang berat.
Dan satu karena permintaan keluarga, setelah dirawat 6 hari di sini karena permintaan keluarga diminta ke Rumah Sakit Bojonegoro. Dan hampir klaster Madura ini 92,48% itu city value-nya di bawah 25. Makanya dengan ini kita lakukan pemeriksaan genome sequencing. Dari awal tanggal 6 kita periksakan itu sudah 3 yang keluar, ternyata hasilnya positif suatu varian baru. Dan itu menyebabkan kita lebih hati-hati. Kita melakukan yang positif varian baru, kita lakukan pemeriksaan, kita langsung isolasi. Dan kita monitoring yang ketat dan pengawasan yang lebih ketat lagi. Sehingga sekarang si pasien itu sudah tidak ada keluhan. Yang 2 pasien yang awalnya ada keluhan dan ada komorbid sekarang sudah baik semuanya. Yang 1 memang diminta keluarganya di Bojonegoro, tapi sebelum kita rujuk ke Bojonegoro, diminta oleh Bojonegoro, saya minta kesanggupan Rumah Sakit RSUD Bojonegoro, apakah sanggup? Sanggup, ya sudah kita. Tapi dijemput oleh mereka, sehingga benar-benar terkawal pasien ini dan sampai di sana kondisinya juga kondisi yang baik. Sedangkan untuk masalah alkes, masalah ketersediaan obat-obatan, ketersediaan APD, kita sudah lebih dari cukup untuk ketersediaan itu. Permasalahannya hanya SDM dan langkah itu sudah kita tindak lanjuti. Kita bersurat kepada BNPB dan markas besar TNI sehingga bersurat dan surat itu direspon akan didukung. Kita butuh 6 dokter umum dan 12 perawat karena di sini awalnya 25, 6 dokter sudah sekolah untuk spesialis. Sedangkan perawat juga begitu. Mereka sudah dapat pekerjaan, akhirnya di sini masih sisa 50 perawat, akhirnya kita tambah 12 perawat untuk mampu menangani pasien-pasien yang sejumlah kapasitas tempat tidur kita 410. Sisa sekarang per hari ini bor kita sudah 90%. Itu sudah sebenarnya ya tidak layak, mau tidak mau. Tetapi kita batasi dulu 410 sampai tenaga kesehatan datang dari Mabes TNI. Kalau memang terjadi lonjakan mau tidak mau kita harus menambah kapasitas tempat tidur kita. Kita akan diskusikan sama pihak Pemprov dan BNPB karena kalau kita menambah kapasitas tempat tidur, tidak hanya kapasitas tempat tidurnya aja, sarana prasarana lain, MCK-nya, terus banyak hal lah, selain MCK, listrik, semuanya kita butuhkan. Saya ingin konfirmasi sekali lagi, untuk pasien yang terkonfirmasi COVID-19 varian baru, kondisinya sudah membaik dan pulang, Pak ya? Yang 2 itu waktu PMI, itu memang varian baru dari South Africa sama United Kingdom. Itu dirawat di sini 14 hari, satunya 14 hari sembuh dan satunya 18 hari sembuh. Sekarang yang baru hari Senin kemarin itu kita ketahui adalah varian baru yang sangat luar biasa yang kita takutkan kejadian di India adalah varian Delta. Ini 2 di sini, 1 di Bojonegoro. Dalam kondisi sekarang kondisi baik dan isolasi tersendiri untuk kita pisahkan dengan pasien-pasien lain. Baik, terima kasih. Laksamana Pertama IGD Nalendra Jaya Iswara telah bergabung bersama kami. Itu tadi Alfat dan juga pemirsa, informasi yang bisa kami bagi dari Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya, bagaimana RSLI akan menyikapi tentunya terkait dengan lonjakan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya. Alfat Tauhid kembali kepada Anda di Jakarta. Rayani Listira mengambarkan langsung dari Rumah Sakit Lapangan Indrapura di Surabaya.